Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, telah mengumumkan bahwa pihaknya akan memberikan asistensi penyidikan terkait kasus penembakan yang melibatkan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, yang menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari. Penembakan ini terjadi pada dini hari tanggal 22 November 2024 dan menyebabkan kematian AKP Ulil akibat luka tembak di wajah. Wahyu Widada menyatakan bahwa tim dari Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, dan Inafis sudah dikirim ke lokasi kejadian untuk membantu penyelidikan. Ia menekankan bahwa proses penyidikan akan dilakukan dengan asistensi dari Mabes Polri, dan perkembangan lebih lanjut akan disampaikan oleh Polda Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono, juga mengonfirmasi bahwa sanksi pemecatan terhadap AKP Dadang Iskandar akan segera dijatuhkan. Dengan proses tersebut diharapkan selesai dalam waktu 7 hari ke depan. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil sebagai respons terhadap insiden tragis ini. Alasan utama di balik tindakan AKP Dadang Iskandar, yang menembak Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto Ansyari, tampaknya terkait dengan ketidakpuasan Dadang terhadap penangkapan tersangka kasus tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Ulil. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono, mengungkapkan bahwa ada indikasi konflik internal antara kedua pejabat tersebut, di mana Dadang diduga tidak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Ulil. Lebih lanjut, Indonesia Police Watch, IPW, juga meminta agar motif penembakan ini diselidiki secara mendalam, termasuk dugaan bahwa Dadang mungkin terlibat dalam melindungi praktik tambang ilegal yang sedang diusut oleh Ulil. Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, menyatakan bahwa ada dua sisi dalam kasus ini. Satu pihak berusaha menegakkan hukum, sementara pihak lain diduga berupaya melindungi kegiatan ilegal. Dengan demikian, tindakan penembakan ini terlihat sebagai hasil dari ketegangan antara upaya penegakan hukum dan kemungkinan keterlibatan dalam praktik ilegal. Reaksi masyarakat terhadap kasus penembakan yang melibatkan AKP Dadang Iskandar dan AKP Ulil Rianto Ansyari cukup beragam, dan menunjukkan keprihatinan mendalam. Berikut beberapa poin penting terkait reaksi tersebut. Kekhawatiran terhadap keamanan, masyarakat merasa khawatir dan terkejut dengan insiden ini, mengingat pelakunya adalah anggota kepolisian. Banyak yang mempertanyakan bagaimana tindakan kekerasan semacam ini bisa terjadi di dalam institusi yang seharusnya menjaga keamanan publik. Tuntutan transparansi. Organisasi seperti Indonesia Police Watch, IPW, meminta agar penyidikan dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Mereka menekankan pentingnya mengungkap motif di balik penembakan, termasuk dugaan keterlibatan pelaku dalam melindungi kegiatan ilegal. Harapan untuk tindakan tegas. Banyak warga berharap agar tindakan tegas diambil terhadap AKP Dadang Iskandar, termasuk pemecatan dan sanksi hukum yang sesuai. Kapolda Sumatera Barat telah mengonfirmasi bahwa sanksi pemecatan akan segera dijatuhkan kepada pelaku, yang mencerminkan harapan masyarakat akan keadilan. Duka cita terhadap korban, ada juga ungkapan duka cita yang mendalam dari berbagai kalangan atas kematian AKP Ulil Rianto Ansyari. Masyarakat merasa kehilangan sosok yang berkomitmen dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus tambang ilegal yang sedang ditangani. Kasus ini telah mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, dan banyak yang menuntut agar proses penyidikan dilakukan dengan adil dan transparan untuk memulihkan kepercayaan publik. Setelah tim Bareskrim tiba di lokasi penembakan di Polres Solok Selatan, langkah-langkah selanjutnya meliputi penyelidikan awal, tim dari Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, dan Inafis Bareskrim Polri akan melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait insiden tersebut. Ini termasuk pengamanan lokasi kejadian dan pengumpulan barang bukti seperti selongsong peluru. Asistensi kepada Polda Sumbar. Proses penyidikan akan tetap dipegang oleh Polda Sumatera Barat, dengan asistensi dari Mabes Polri. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada menegaskan bahwa Mabes Polri akan mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Sumbar. Penyelidikan mendalam, tim akan menyelidiki lebih lanjut mengenai motif penembakan, termasuk dugaan konflik internal antara pelaku dan korban yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kasus tambang ilegal galian C. Transparansi proses hukum, Kapolda Sumbar,
Irjen Suharyono, menyatakan komitmen untuk transparan dalam penyelidikan ini dan memastikan bahwa tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang dalam institusi kepolisian. Penyampaian informasi kepada publik, masyarakat diharapkan bersabar menunggu hasil penyelidikan, sementara pihak kepolisian akan memberikan informasi lebih lanjut seiring dengan perkembangan kasus. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani secara profesional dan transparan, serta untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.